Selamat tahun baru buat para Jebret tim. Tahun baru, bumper juga baru, keren banget bumpernya. Udah lama tuh nggak pernah ganti dan sekarang diganti dengan bumper yang baru dengan tempat yang juga pastinya kece dan semangat baru. Kalian para Jebret tim kemarin tahun baru pada di mana, pada ngapain aja, di mana aja? Ada yang di rumah aja tidur atau mungkin ada yang meramaikan juga di jalanan ibu kota ataupun juga ada yang staycation sama istri sama pacar. Nggak boleh deh, nggak usah baca staycation. Yang pasti dengan tahun baru ini semoga semuanya lebih baik lagi, harapannya, cuannya, kerjaannya, sekolahnya, dan semuanya lebih baik lagi ya. Dan DP juga kita doakan lebih bagus lagi ke depannya karena kemarin udah tembus konsisten ratusan ribu dan juga live reaction sampai jutaan. Dan kita doakan buat timnas terbaik melaju sampai ke final bahkan menjadi juara untuk pertama kalinya di AFF. Dan kali ini DPI bersama GeForce Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia. Kalian bisa cek promo-promo dan juga produknya di e-commerce kalian dan juga follow Instagramnya @GeForce_ID untuk tahu promo-promo terbaru dan juga produk menarik dari GeForce. Dan hari ini gue bersama 3 pandit, nggak ada yang 1,5 pandit ya. Ini gimana ya? 2 pandit ya, karena yang satu kayak pinang di belakang kampak ya. Ada Coach Yasin dan juga ada Virjo. Sabzri. Sabzi. Ya itulah pokoknya ya. Halo. Gimana, sehat? Sehat, ya? alhamdulillah. Tuh jawabannya sama-sama. Lu nanya bareng. Oh iya lupa. Nanya berdua. Gimana Virzi selama di TV? Kok gue sendiri beda bajunya? Oh iya ya. Kenapa? Iya, Kalian terlalu mainstream. Asik, luar biasa. Gimana sih kayak kemarin di TV ya Virzi ya? Tiap Capek hari, ya? gila. Tiap hari ya? Tiap kali nonton video ada Virzi luar biasa. Virzi di mana-mana. Virzi 2022. Dan di tahun baru ini juga makin seneng ya ngeliat Newcastle belum pernah kalah ya. Iya, walaupun kemarin nggak bisa ya. menang, cuman Iya. ya udahlah, Ntar sekali-sekali kalah. harus. Nah, Bakalan Arsenal ya. lebih baik jangan. Kita buka tapi dari tim Arab ya. Ini jarang banget DP ngomongin tim Arab karena dari 16 tim dari Liga Pro-nya cuma ada 2 tim yang nggak pakai depannya Al. Nah ini kita bagaimana ngomongin Liga Arab dengan Ronaldonya yang begitu mendadak menjadi pusat perhatian ya, karena lagi-lagi ini menjadi Ronaldo pro dan kontra, ada yang ngebully, ada yang bilang cuannya begitu besar, tapi mendadak seperti biasa tim yang dibela Ronaldo followersnya begitu meningkat. Ini ada apa dengan Liga Arab? Apakah ini memang dengan isunya yang katanya Ronaldo bakal menjadi duta untuk Arab untuk nge-beat Piala Dunia beberapa tahun mendatang, atau menurut lo ada apa nih perjanjian yang di luar gaji besar Sphere? Iya, katanya perjanjian yang tidak melibatkan Jorge Mendes, the super agent, dan katanya memang Ronaldo dikabarkan benar untuk perjanjian 7 tahun ya, di mana dia main 2,5 tahun, sisanya jadi duta juga untuk Piala Dunia 2030, Arab Saudi, Mesir, dan Yunani. Ya. Tapi yang menarik sih, Ji, karena dibilangnya kan si Al Nassr, si klubnya bilang bahwa dia akan menjadi transfer yang menginspirasi liga, negara, dan generasi masa depan. Tapi kan kita tahu Ronaldo terakhir-terakhir ini kayak gimana ya, masihkah dia jadi contoh bagi anak-anak muda seperti yang klub itu bilang? Enggak, dia contoh buat orang-orang tua. Karena yang udah tinggal nyari cuan, kayak Coach Yasin sekarang kan, mencari cuan di hari Orang tua. ngomong apa yang penting cuan, Yang gitu penting kan. cuan. Cuan. Orang udah bodo amat, yang penting cuan sekarang. Iya, kan. makanya dia Emang siapa yang nggak di? Iya, makanya. Emang lu pikir Virzi siaran di TV gratis? Iya, tapi kalau dia masih ada ambisi eksistensi, Kagak. pengalaman gitu. Kalau Masih lu gua sekarang- tahapnya segini. Iya, Mungkin kalau kalau lu nanti tahapnya tahap udah nyari yang penting sampai duit gede gitu Jatin, kan. yoi. Ya maksudnya dia pulang duluan di laga lawan Spurs, habis itu dia mukul yang HP supporter Ya, Everton itu yang handphone dia juga bocah bakal ya. masih harus jalani scoring itu loh, 2 pertandingan pertama Al Nassr dia nggak bisa main. Habis itu ya berbagai macamnya dia ngambek saat diganti, diwawancara, Piers yang Morgan ngomong ya. Piers Morgan dia membakar jembatan bersama klub yang membesarkan dia. Ya tapi terlepas dari itu ya, kita lihat lah dia, orang akan bilang kan, kayak Jamie Carragher juga bilang bagaimana ini adalah akhir dari perjalanan 2 legenda yang bertolak belakang. Yang satu ngangkat trofi Piala Dunia, yang satu ngangkat baju Al Nassr. Walaupun dia akhirnya main di Arab Saudi dengan segala atensi yang didatangkan ke dia, ya itu cuan dengan berbagai gaji per menitnya yang katanya ngalahin UMK Depok apa gimana gitu, udah gila banget. Dia lah 1 hari 8 miliar. Udah bisa langsung beli rumah gua berapa kali tuh ya. Udah nggak usah salah. Tapi kalau ini dari sisi pamor liganya apakah akan ngaruh Mas? Karena kan dulu begitu MLS datengin Beckham sebenarnya cukup membuat hype cukup tinggi, cuman kayaknya udah sesaat doang gitu. Apa Liga Arab akan seperti MLS gitu Mas? Kalau MLS kan butuh banyak
personil ya. Iya, Maksudnya lu nggak cuma satu superstar gitu, lu butuh banyak superstarnya. Kita bicara dari tahun-tahun yang lama sampai ke sini kan juga Gerrard ke sana, si Pirlo ke sana, banyak pemain yang Zlatan juga, Beckham juga, banyak gitu yang menjadikan MLS jadi komoditi yang lebih menarik ya untuk Liga Cina juga untuk sempat gitu ya. Liga Cina ya mungkin Habis itu kayaknya bangkrut. lebih ke nyuci uang sih kayaknya. Iya. Jadi tujuannya beda gitu. Ya Cina kita tahu akhirnya sampai situ doang kan, bahkan Evergrande yang Iya, tadinya Guangzhou. yang berturut-turut menjadi juara berapa kali akhirnya hancur. Ya Oscar Degradasi. degradasi. Kalau di Arab memang kan kita nggak lihat superstar ya. Walaupun di Al-Nassr ya ada Luis Gustavo, tapi itu kan dari 2014 ya. Vincent Dia Abu udah Bakar. main, Vincent Abu Bakar. Ya Rudi Garcia juga pelatih, tapi ya belakangan juga menurun juga gitu. Cuma ya untuk level regional, gue rasa ini tetap something yang besar banget lah. Kalau kita tahu Ronaldo, ya Ronaldo is still being Ronaldo. Dia bisa narik orang, dia bisa narik followers, dia bisa ngejual kaos, dia masih menjadi komoditas yang panas ya di bursa transfer. Walaupun regionnya sudah beda. Tapi kalau gue dari awal kan gue bilang kalau Ronaldo ke sana, kayaknya ada something di belakang itu gitu, nggak cuman menjadi pemain. Tapi ternyata memang arahnya ke sana ya. Ternyata pasti dia mau jadi something yang Arab Saudi pengen make dia kayak waktu itu Beckham, kayak waktu itu Xavi, make untuk something yang lebih bigger buat Qatar gitu. Nah gue lihat sih Ronaldo juga di plotnya ke sana gitu. Terus kayaknya gue rasa dia udah nggak butuh pembuktian lagi ya dari sisi prestasi. Ya mungkin Piala Dunia kemarin udah benar-benar udah hilang. Udah dia nggak mungkin lagi dapat Piala Dunia, ya udah yang dia bisa masih banggain ya semua rekor individual dia lah, itu ya masih nggak bisa dihilangin juga kan. Itu masih dia menjadi pemain yang mungkin bisa nambahin sisi macam gol-golnya tapi di level yang lebih rendah lagi. Nah coach, ini kan dia belum main udah begitu banyak pro dan kontra. Ada yang bilang ya kalau udah umur segini apalagi dicari selain cuan. Kemudian ada yang juga bilang dia menjilat ludahnya sendiri, katanya dia nggak akan ngakhiri karir di liga seperti ini. Tapi menurut lo dengan memilih dia, dengan karirnya yang di ujungnya dengan banyak bad image, termasuk wawancara Piers Morgan, kemudian sempat pulang duluan pas di tengah pertandingan gitu. Menurut lo ini bad marketing nggak Arab milih dia atau Liga Arab milih dia untuk menjadi wajah mereka dan juga buat ngebit Piala Dunia nantinya? Ya, gue bilang blunder. Gue bilang blunder besar yang dilakukan oleh Arab karena dengan duit segitu dari 1001 cara untuk bisa mengangkat Saudi. Oke. Dua kalimat pertama yang lu sebut tadi itu benar. Gue kalau jadi Ronaldo, I would do the same thing. Gue akan ambil 200 juta itu. Iyalah. Kali 2,5. Betul. Oke. Tapi yang gue mau highlight adalah dia itu kemakan arogansi yang sendiri. Dan gue setuju apa yang Aryo bilang. Lu itu nggak perlu membuktikan apa lagi. Lu itu udah besar. Tapi arogan dia, egonya dia yang membuat dia memiliki bad image. Xavi dia kritik karena main di Qatar. 1 minggu sebelum Piala Dunia belum, gue masih bisa cetak banyak gol, jadi gue mau tetap main di Champions League dan lain-lain. Ya kan? Statement-statement gitu tuh dia tidak perlu keluarkan. Tapi kita semua tahu dan terbukti bahwa ini orang, gue udah bertahun-tahun tahu kenapa gue nggak begitu suka Ronaldo as a person, walaupun dia banyak melakukan hal sosial, tapi egonya terlalu tinggi dan kemarin itu keluar semua. Nah kalau orang Jebreti masih yang nggak paham dengan istilah post power syndrome, ini adalah contoh terbaik. Ngerti nggak? Jadi bukan masalah kualitas dia, bukan masalah legacy dia, bukan masalah duit yang diambil, itu gue nggak ada kritik. Tapi dia menjilat ludahnya sendiri dengan terlalu sombong bahwa lu itu umur 37, tahun depan 38 loh. Dan apa yang lu lakukan di usia segitu udah luar biasa. Sangat sedikit pemain yang bisa melakukan hal seperti itu. Maka itu kenapa lu harus keluarkan statement-statement seolah-olah lu masih hebat. You're not. Lu itu udah mediocre sekarang. Iya kan? Dan melihat contoh di Cina dan di Arab, it doesn't work like that. Semua orang juga tahu, orang yang punya IQ sedikit aja, nggak usah terlalu banyak, tahu bahwa sepak bola ini olahraga proses. Emang lu pikir dengan Beckham, dengan Neymar mempromosi Qatar, mendadak Qatar jadi ngetop,
orang mau liburan ke Qatar? I don't think so. Belum. Orang ke Dubai iya. Minimal bangun awareness ya. Iya, awareness, tapi kan butuh banyak hal untuk awareness saja nggak cukup. Iya. Dan dengan duit yang nggak ada serinya, gue lebih setuju dengan invest di klubnya Virzi, Newcastle, ngerti nggak? Tapi kan ada bukan Arab ya, maksudnya Iya. secara Iya. menyeluruh gitu. Oh, iya. Di Eropa dia juga Karena main, taruh. iya. Tapi di Newcastle oke, dan kemungkinan besar juga MU akan dibeli Arab. Wih, asik. Itu udah Oh, oke. ada. Itu udah oke. Hal-hal kayak begitu oke, tapi bukan mengambil satu orang hanya merepresentasi satu klub. Emang siapa sih nonton di Sharin aja enggak? Oke. Ya mungkin dia last shoot ya. Ya. Ilegal semua udah Iya, exactly. Dan di Asia pun lu mau juara Champions League Asia kayak Evergrande itu nggak ada yang tahu juga dan nggak peduli juga. Cina di Cina aja semua itu bukan beli satu Ronaldo, ibarat satu liga beli semua pemain hebat dengan gaji yang wah, nggak ngaruh. Jadi hebohnya sekarang itu cuma sesaat. Sesaat 2 minggu lagi everybody forget. Tapi kalau mungkin untuk korelasi daya tarik sepak bolanya untuk membangun untuk lebih mancing investor, lebih invest di sepak bolanya Arab, kemudian membuat anak-anak muda juga lebih Siapa mau invest di Arab? Oh, orang yang udah kaya semua. sepak bola Arab ya maksudnya, sepak bola Nggak Arab. ada yang mau invest di Arab. Jadi lebih nggak gunanya Ronaldo buat apa jadi Mereka ambasador? duitnya udah banyak sendiri semua. Dan nggak berkembang Termasuk juga untuk kan. Piala Dunia untuk ngebit ini korelasinya apa? Maksudnya sebesar Ya, apa? mereka pengen dan kalau melihat Infantino kan 11-12 sama sebelum-sebelumnya. Dia udah mengatakan kan, jangan kaget nanti kalau akan ada Saudi. Ini udah mulai nih. Udah mulai nggak jelas nih, ngerti nggak? Jadi memang jangan kaget kalau dengan pengurus sekarang, cuman beruntung sekarang kalau nggak salah Amerika, pemilihan Amerika, Meksiko, Kanada itu dipilih oleh semua member. Jadi bukan 26 exco. Jadi semua member yang kemarin. yang kemarin yang di Amerika, dan ini akan kejadian ke depannya. Jadi peluang untuk suap kiri kanan itu udah jauh berkurang lah, udah jauh berkurang. Dan kalau seandainya semua fair, gue nggak yakin mereka pilih Arab karena mereka tahu apa yang terjadi dengan Qatar kan. Tapi sebenarnya dari sisi mengambil Ronaldo ini bagus nggak menurut kalian? Dari untuk meningkatkan awareness Arab Ini lagi? kan lebih ya itu lagi, kalau meningkatkan awareness kan artinya nih battle of soft power di antara negara-negara Teluk itu. Pertama, Qatar udah menunjukkan bahwa dia bisa jadi tuan rumah, dia bisa punya PSG, dia bisa punya Mbappe, dia bisa punya Messi. punya Sekarang Bein, giliran punya Arab Bein. Saudi punya Bein sama Dia mau the collab state di of- Asia, gue denger. Oh iya, nih orang dalam nih dulu nih. Apalagi kemarin timnas Arab baru ngalahin Argentina kan? Nah iya, sekarang Arab juga pasti pingin karena Qatar sama Arab kan bersaing. Mereka berapa Iya. lama ada embargo itu. Salah satunya gara-gara Bein, gara-gara hak siar Premier League. Dan sekarang ini adalah Lo saatnya kok bahwa ngomongin Bin ngeliatin Mas Arya sama Coach kenapa? Ya, iya Karena dong. pernah siaran di sana. Premier League gue liatin lo kan. Oh, iya, lanjut. Iya, jadi Qatar bisa nyewa David Beckham Ya, berapa? 150 juta. Perannya apa nggak terlalu kelihatan tuh, dia Nggak paling ada, ada aja nggak muncul ada. Gaji function buta, Itu apa-apa show ini. of duit Show of aja. Cuman kalau apa region Arab kan emang mereka keterbatasan mereka akan itu bumi ya, hasil bumi, minyak terutama. Akhirnya kan mereka memang ekspansinya kemana-mana kan. diversifikasi. Ekspansinya naruh investasi di mana-mana gitu ya. Salah satunya ya mungkin diawali dulu sama Qatar emang. Qatar ke Eropa dengan segala macamnya. Gue rasa Arab Saudi juga ingin melakukan itu. Apalagi kan mereka sudah lebih terbuka kan sekarang kan. Nah, Terutama di Riyadh itu sama yang gue lihat. Jadi ada faktor politik yang gue lihat bahwa Prince ini ingin membuktikan ke dunia Arab itu nggak kayak dulu loh. Ya. Cewek udah boleh ke stadion, boleh nyetir. Boleh nyetir ya. Iya. Jilbab Udah nggak wajib. nggak wajib. Nggak wajib. Itu Kecuali perkembangan Mekah yang luar Mekah biasa. Medinah, Iya. ya. Bahkan kemarin Halloween mereka rayakan. Nah ini akan ke depan terus. Nah 2030 itu kan 7 tahun lagi kan. 7,5 tahun lagi artinya akan lebih berkembang lagi. Jadi lebih tujuannya ke sana menunjukkan kepada dunia. Nanti lu lihat aja kalau sana jadi Arab, Bill minum tuh. Nggak kayak Qatar. Pasti mereka Mereka inilah. udah terbuka banget sekarang. In a way mereka sangat terbuka. iri sama
apa yang dilakukan Dubai sama Iya, Abu Dhabi. Dubai terutama. Udah open minded banget ya. Maksudnya itu kan lu kalau ngelihat situ orang semua udah liburan ke sana gitu. Iya. Oh iya, Dari iya, Arab tujuan. iya. tujuan Iya. itu mereka achieve dari sisi itu Iya, kan. betul. Lo bisa menggantikan hasil lo dengan apa travel dengan apa namanya pariwisata. Pariwisata. Iya. Padahal Dubai nggak punya klub bola. Iya, Nggak dia invest di bola. Nggak invest di bola, tapi mereka melakukan itu. Ya mungkin Arab mungkin pengen tadi ke Piala Dunia itu, tapi lewatnya lewat ya ini dulu nih. Mumpung si Beckhamnya juga bisa gitu ditarik. iya. Kalau mereka mencari sosok siapa lagi yang kuat, nanti kan mungkin justru waktunya lebih lama gitu. Tapi sekarang waktunya mereka prepare-nya bisa lebih mateng. Kebetulan si Ronaldo-nya juga mau, ya udah emang klop aja, dapet aja gitu. Nah. Dan bukan Ronaldo aja ya, mereka incer Ramos sama Busquets. Iya, bahkan. Ramos. Oh iya. Nah ini kalau dari Al Nassr sendiri tim seperti apa sih? Emang punya kekayaan yang super atau gimana sih Al Nassr? Punya siapa? Alah, ujung-ujungnya juga duit dari pemerintah Tapi negara-negara. kalau dari prestasi gitu. bagus di Liga Arab. Kalau 10 tahun terakhir mereka juara 3 kali ya. Ya. Ya jadi nggak bagus kali kalau cuma juara. 3 kali. 9 kali juara dari awal tahun 70-an. juara, ya. Waduh. Itu sempat 9 kali juara. Tapi di Asia mereka cuma sekali juara Piala Super, Piala Super bukan Liga sama Champions Cup ya. Winners Cup. Iya. Di final Championsnya mereka nggak pernah jadi juara. Jadi Yang dari- jagoannya sekarang siapa yang benar-benar dominan, Mas? Ini kan ada Al Nassr, Al Raid, Al Sahab, Al Hilal, Mas. Al Hilal. Tai. Al Hilal yang paling besar tuh Al Hilal sama Al Ittihad. Ngomong Al Batin. Al Hilal sama Al Ittihad itu dua yang paling besar ininya. Kumaha damat. Bukan Altai, Ada Al Hilal, Altawon, Altai. Al Khalid. Yang sering lolos ke Liga Champion ke Piala Dunia Klub tuh Al Hilal sama Al Ittihad karena mereka Yang juara. mayoritas pemain Arab Saudi apa? Al Hilal ya? Al Hilal sama Al Ittihad. Al Hilal dua-duanya juga tuh. iya. Banyak ya, hampir setengahnya ya. Dan itu juga mereka nggak pernah musim ini nggak main di Liga Champions juga kan. Jadi kalau Ronaldo mau Karena juara doang main ya. iya, karena Karena juara juara doang juara ya. liga atau juara kompetisi itu Cup Domestic Kings Cup. Jadi kalau Ronaldo mau main di Liga Champions Asia dan mecahin rekor-rekornya masih bisa sih dia mecahin rekornya kalau dia bisa golin 15 gol dalam satu musim Liga Champions dia mecahin rekor Liga Tetep Champions ya. Asia tuh. Dari rekor tapi Liga Dari rekor Arab. Liga Iya. Champions tapi Kan Asia. tetap kompetisi resmi. Iya. Oh iya. Di bawah Dan Liga Liga- Champions. Iya, Liga benar, Liga tapi Asia. Inggris, Liga Italia, La Liga. Dan Arab. itu cocok untuk dia kan dia selalu di Facebook kan dia bilang rekor itu nguber gue. Itu kan betapa arogannya orang bilang seperti Ya itu. mungkin dia juga dari sisi prestasi dia udah sadar ya sejak keluar dari Madrid sebenarnya kan dia declining. Iya, iya. Di Juve Absolutely. itu sudah mulai decline kelihatan. Betul. Oh, klub mencoba ngadaptasi dengan dia, ditaruh di posisi mana. MU Pokoknya blow on aja beli dia. Gimana supaya dia bisa tetap perform. Iya. Dia memang masih ngasilin gol. Iya. 2 gol dalam 3 pertandingan, 0,75 golnya di Juventus. Tapi kan di Madrid kan di atas 1 gol setiap pertandingan. Jauh lebih bagus. Terus di MU turun lagi sebetulnya setengah gol 1 pertandingan. 50% lah golnya di setiap pertandingan. Artinya ya udah mulai declining. Piala Dunia kemarin mungkin ngebuktiin buat pribadi dia bahkan kayaknya tim ini udah nggak support gua nih. Dia udah nggak bisa gitu untuk main di level yang kenceng. Ketika teman butuh lu lari lebih banyak lu nggak bisa lakuin. Ya akhirnya mungkin dia nerima ya. Gua kayaknya udah nggak bisa perform nih. Gua pindah ke klub Eropa manapun kayaknya ujung-ujungnya bakal sama nih. Enggak, dia itu kalau gue bilang ditolak. Ya. Nggak ada yang mau klub besar bayar. Yang mau Dia gaji, yang mau masalahnya gaji gaji. itu terutama Iya, nggak ada. itu. Cuman Liga kalau ada Champions. yang mau gaji pun mungkin dia juga akan end up-nya sama aja Pasti, kayak betul, di betul, MU juga. betul. Iya, iya. Mungkin dia udah sadar nih, gue kayaknya udah nggak bisa nih memang perform di level segini. Ya udahlah, terima ya. Mending cari duit. Makanya gue bilang, I will do the same thing. Gue akan melakukan hal yang sama kayak Ronaldo. Makanya yang gue highlight kan itu. Lu jangan terlalu sombong. Ego lu tuh terlalu gede dengan nyalain orang main di Qatar, main di sana. Ujung-ujung lu kesana Dia juga sendiri gitu loh. juga, iya. Ya tapi kalau nggak gitu bukan Ronaldo ya, orang nggak akan tetap melihat dia sampai sekarang, terlepas dari sekarang yang dilihat adalah kejelekannya, bukan kebagusannya. Tapi yang pasti MU sepertinya sudah mulai move on dan sudah total melupain dia, bahkan lagu Chance yang tadi buat Ronaldo Garnacho. sudah mulai digunakan kepada Alejandro Garnacho, dan kemarin Garnacho pun masuk menggantikan Rashford yang kesiangan dan akhirnya kena hukuman dari Ten Hag yang tidak pandang bulu. Sekarang siapapun pemainnya ngelanggar kena hukuman, walaupun tetap masih fair ya, masih diberi kesempatan di babak kedua untuk main. Dan melihat bagaimana Ten Hag berani mencadangkan Rashford, berarti sekarang melihat
tidak ada lagi bintang, tidak ada lagi ego yang sangat tinggi di dalam ruang ganti MU, semua akan kena ganjarannya ketika Dari melanggar. dulu harusnya memang nggak ada. Cuman kan kembali ke pelatih. Lu kalau lihat Ole yang melempem gitu ya jelas bisa diatur. Nah, Ten Hag kan udah berkali-kali gue bilang sebelum dia masuk MU kan gue udah bilang juga di sini. Ten Hag ini no nonsense pelatih dan akan bentrok dengan ego-ego tinggi dan terbukti bentrok sama Ronaldo. Dan ini kan demi kepentingan. Lu kalau lihat Ten Hag selalu bilang ini semua demi kepentingan klub. Demi kepentingan klub. Yang dia lakukan semua demi kepentingan klub dan didukung oleh klub. Dan terbukti kan sekarang pelan-pelan udah naik ke atas. Jadi apa yang harus dikangenin sama Ronaldo? Nothing. Bener-bener nothing. Nggak dari permainan, nggak dari golnya, nothing. Justru pemain, gue lihat ada similarity antara pemain timnas Portugal sama itu. Pada saat Ronaldo pertama dicadangin, Portugal menang 6-1. Oke? Lebih lepas. Jauh lebih lepas. MU sama, nggak ada Ronaldo, jauh lebih lepas lagi. Semua bisa cetak gol dan walaupun namanya proses pasti ada ups and down ya. Tapi kalau lu main nggak terlalu bagus kayak kemarin, you still win the game. Itu yang penting sekarang untuk meningkatkan percaya diri. Dan sistemnya juga udah mulai pelan-pelan kelihatan karena dia baru pegang setengah tahun ya kan. Dan gue rasa gue yakin fans MU yang mayoritas itu smart itu juga setuju Ronaldo cabut dan mereka dukung Erik ten Hag. Cuman kecuali netizen di Republik Wakanda ya, itu punya IQ yang berbeda itu. Ya. Itu kan masih kalau- mendukung Ronaldo. Kalau ngomongin dari sisi cara main, perubahan dan Wakanda tuh juga monarki. ketegasan, pasti melihat Wakanda tuh monarki kan raja. Raja. Ya, oke, sorry, kerajaan Wakanda. kalau Republik Wakanda dan makanannya ke sini juga. Dia pakai diterangin lagi. Nah, tapi kalau bagaimana ngomongin Rashford yang memang menjadi rajin mencetak gol, menjadi sekarang gol getter utama mereka. Walaupun Rashford sebenarnya bukanlah peran gol getter utama harusnya, tapi menurut kalian apakah ini cukup dengan skor sekarang MU tanpa membeli siapapun di Januari ini? Oh enggak, pasti masih harus nyari striker lagi, pasti, obviously. Dan striker yang high profile, striker yang bisa mengisi lubang yang Ronaldo tinggalkan dalam in terms of profile pemain dan juga besaran gajinya. Kalau kita lihat memang Rashford ini kali pertama dia nyetak 3 gol beruntun dalam 3 pertandingan tuh sejak 3 tahun lalu, dan dia main di sini at the back of Qatar di mana dia nyetak 3 gol juga bagi timnas. Dan memang lu lihat golnya dari kemarin bener-bener dia fight, bener-bener dia nobos gol keduanya juga sama. Kita nggak lihat ini Rashford yang musim lalu gitu. Bahkan jumlah gol dia sekarang aja udah 2 kalinya jumlah gol Rashford yang musim lalu. Dia adalah pemain yang luar biasa kalau pelatih bisa menemukan peak powersnya dia, peak kekuatannya dia, dan dia berada dalam juga mood yang tepat untuk bermain. Dan apa yang dia tunjukkan kemarin emang udah suatu pemain yang nunjukin bahwa dia bisa lepas sekarang, dia bisa nunjukin bahwa dia adalah pemain Rashford yang seperti dulu yang meledak Masih kepala kotak bersama. zaman dulu ya. Rambutnya masih kotak dulu kayak Christian gitu Masih kan. kotak yang 2015 dan 2016-an. Dan soal disiplinnya Mereka si nggak tahu Grace Jones. Jebretin. Chris John. Chris Chris John. John. Chris John. Lebih cocok Grace Jones. Jones. Itu masih nggak tahu. Gue nggak tahu siapa. Gue juga nggak tahu, googling dulu. Pasti gampang googling ya Jebretin ya. Tapi soal disiplin itu emang dari awal musim kok udah kok. Pas pramusim kan ada satu pemain yang dipulangin tuh karena dia telat meeting 2 Termasuk kali. Garnacho kan? Iya. Makanya nggak kasih kesempatan. Iya, pas karena dia season setelah 2 kan? kali dia dipulangin. Dan si Ten Hag ini tipikal pelatih yang kalau makan bareng pemain nggak boleh bawa handphone. Datang punctuality itu adalah hal yang harus bagi Ten Hag karena Itu Belanda Edman banget ya. niru gue. oh gitu ya. Lu juga gitu ya. Nggak boleh. Nggak makan bareng, nggak boleh bawa handphone. Nggak boleh bawa handphone ya. Iya. Luar Oh iya, tuan lu ya pada Ten Hag ya? Apa? Tuan lu ya pada Ten Tuan Hag? gue. Oh iya benar berarti. Gue masih lihat dia main. Otaknya kok. pada Kan bekas Utrecht, pemain iya. FC Utrecht. Oh sempat lihat Utrecht dulu, gitu? ya. Iya. Sempat lihat dia main? Iya. Oh, pantes begitu Pantes suka sama sih. Ten Hag. Tapi belum botak lu ya? Apa? Belum botak. Coach Yasin ya? Kalau jadi gua Dua-dua belum. Dua-dua belum. Balik ke topik dari ngomongin tua-tua. Nah, tapi kalau ngomongin bagaimana Gue botak dicukur anjir. Bukan botak kayak lu botak beneran. Ten Hag Gue botak ini dicukur. Dia yang bilang lu. Gua itu bilang Pak Niko. Pak Niko kalau yang botak beneran. Rambut gue mah tebel. Tapi sekarang ngeliat dari kemarin permainannya, terlepas dari Rashford masih rajin mencetak gol, kelihatan masih ada masalah ketika di
sepertiga akhir lapangan, penyelesaian MU yang begitu kurang, masuk Martial, lagi-lagi nggak banyak pergerakan, kemudian di kanan, menurut gue Anthony juga main jelek, malah harusnya kemarin Garnacho menurut gue lagi dipertahankan dibandingkan Martial ataupun Anthony. Berarti sekrusial apa? Tapi kelihatan belum ada tanda-tanda MU akan menjadi striker yang high profile, walaupun masih sebulan ya untuk nyari ya. Walaupun Mbappe sering dipasang ya gambarnya ya. Itu mah dari zaman dulu fans MU pasang itulah. gagal banget. Gareth Bale. Gue rasa Mbappe nggak realistis ya. Iya. Yang realistis itu Igalo. Balik lagi dong. Balik lagi. Igalo realistis. Lukaku diambil lagi Lukaku. Lukaku udah main aja kagak di Cerita Inter, mantan ya, suka banget. Iya, masih masalahnya masih sama. Sepertiga terakhir, end passing, finishing, itu gue masih lihat masalah ya. Walaupun Rashford bisa nunjukin apa yang tadi Firzi bilang, cuman kan konsistensi dia kan gue belum lihat itu gitu. Di sepanjang musim dia nggak bisa on peak of his performance di setiap pertandingan gitu. Day to day dia main kayak gitu terus. Martial pun seperti itu, nggak bisa. Iya, makanya. Udah tangan lah. Kalau sama parah. Garnacho kan juga di beberapa pertandingan keren banget mainnya, di Europa League berapa kali juga mainnya keren banget. Tapi kemarin Cuman kan jelek loh. balik lagi. 17 tahun. Garnacho. lumayan lah babak Bisa, pertama. iya, dia, kalau Maksudnya dia yang paling berani pemain yang berani cutting masuk, side. ya, benar. Daripada Anthony belakang mulu Iya, kemarin. pemain yang paling berani masuk ke dalam kotak penalti dan impact-nya ada, Iya. Garnacho Yang umpan menurut gua. Martial kan dari dia itu Iya, kan. tapi dia beberapa kali bolanya hilang. Ya masih Iya. muda wajar Iya, coach kan. betul, Tapi maksud betul. gua dengan masa muda masih berani dibandingin sama main-main Iya. tuanya gitu loh kan. Nah, konsistensi di setiap pertandingan itu gue belum lihat di barisan depan mereka Iya. gitu. Rashford masih kayak gitu, Garnacho masih terlalu muda, Martial kebanyakan buang peluang, sehingga lu jelas butuh gitu lo Iya, aiming for betul. peringkat 4. Iya. Kita lihat tim yang lain juga mainnya stabil juga kan di level yang memperebutkan peringkat 4 tuh banyak gitu. Nggak, yang stabil Arsenal. Asik. 7 poin jauh juga. Awal-awal enjoy moment. Tapi pertanyaan gua adalah berarti dengan gaya Ten Hag ini kita udah nggak akan bisa melihat the best of Bruno kayak zaman Ole gitu atau zaman dia di Sporting gitu yang begitu dia bisa menjadi apa ya goal getter juga atau menjadi penyumbang gol juga. Kayaknya keleluasaan dia juga nggak seleluasa ketika zaman Ole ya. Sama Ole kan dia benar-benar roaming kemana-mana Betul, gitu. betul. Posisinya Eriksen dia Ya, karena ambil. berarti kita mengharapkan gol dari Bruno juga kayaknya susah gitu kan. Sebelum ada Ronaldo kan gol assist Bruno Iya, terus. Bruno. Iya. Dan dia di posisi Eriksen dia mainin, posisi 8 dia mainin, posisi 10 dia mainin. Kemarin sempat digeser Ke pas kanan, Martial keluar ke kiri. Oh, kiri. Rashford jadi striker, dia dan bagus juga. Main bagus, punya kontribusi, tapi gue setuju, nggak cetak gol gol itu. banyak. Oh iya di kiri waktu itu sama Malaysia ya, kayaknya bagus juga di kiri. Di kanan di Europa League pernah juga dimainin di kanan bagus juga. Jadi nggak lagi dari tengah yang direct dulu dia bisa langsung umpan atau nyetak gol dari tengah, tapi sekarang posisinya di banyak tempat gitu. Bisa create tapi dia bukan eksekutor lagi untuk bikin gol. Betul. Si Bruno-nya. Berarti sekarang prioritasnya ini adalah lebih mencari bermain striker. ke sistem ya. Iya. Lebih bermain karena kalau zaman Ole ya yang punya skill ya lu main aja selalu seenak jidat lu. Yang penting gol. Yang penting gol ya. Dan apa namanya sekarang sistemnya itu pelan-pelan berjalan. Tapi gue setuju soal Anthony. Anthony masih butuh waktu. Sebenarnya Anthony bisa main jauh lebih bagus dan apa yang dia tunjukkan. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Cuman kalau Brazil kan gue sedikit hati-hati dengan komen karena banyak nggak semuanya ya. Banyak sekali egonya itu tinggi. OKB apakah dia bisa ya kan faktanya memang begitu kan. Tapi kalau lu punya Brazil kayak Kakak itu kan contoh yang paling bagus ngerti nggak? Well educated dan well adaptasi dia kan jadi dibandingin dengan Casemiro kan langsung settle in langsung bagus atau kayak banget. Casemiro itu kan Sementara Brazil yang dianya masih benar-benar very gitu. profesional. Walaupun mungkin Casemiro udah pengalaman juga. Iya, ya. bedanya itu betul. beda Tapi 8 tahun Anthony itu. gue nggak tahu lah. Ya semoga karena yang gue tahu Anthony ini bisa jauh lebih bagus daripada yang dia tunjukkan. Cuman dengan sistem yang diterapkan yang sudah pelan-pelan mulai berjalan, gue setuju butuh striker. Masalahnya siapa yang mau beli? Harry Kane nggak mungkin, itu mungkin untuk tahun depan. panas, ya. Tapi at least lu butuh harus minimal tahun depan satu lagi. Dan Kalau lu juga- mau geser Arsenal. Kalau nggak Depay lo balikin lagi Depay. Contoh, Bisa atau masuk Depay. ke sistem. Iya, at least untuk setengah tahun. Iya. Nah, baru next year lu bisa beli Kane. Nah, baru eventually Depay bisa jadi pelapis, bisa Nambal di kiri dulu. atau Iya, iya.
Tapi gajinya cukup besar bukan ya? Atau Nggak, buat nambah gaji Depay baru, nggak oke. gede. Yang mahal Felix 21 Oh, iya, juta iya. si 21 itu loan. ATM Milan. Loan fee makanya. Udah gila itu. Tapi gue juga penasaran gimana munculnya kembali Sancho kan sekarang udah balik nih ke Manchester, tapi masih latihan pribadi, individual training. Apakah dengan latihan yang dikirim oleh Ten Hag bisa menghasilkan sesuatu kembali kebangkitan Sancho seperti era dia di Dortmund? Kita pindah dari MU yang sudah mulai naik ke peringkat keempat dan bahkan sudah menempel ke tim keandalannya Virzi ya, yang kemarin ditahan imbang. Nanti weekend ini digeser. Midweek. Kita lihat klasemen Ya, dulu nih ya, midweek. makin tipis sekarang City dengan Newcastle jaraknya 2 Tuh kan? poin. Nah, ya, Kalau bagus ya. menang aja udah lewat tuh Newcastle. Newcastle sudah lewat. Iya, nggak Gimana Fir, lo lihat Newcastle sekarang dengan tidak Iya. terkalahkan? Ini masih mayoritas tim yang musim lalu berjuang Isunya dia lawan katanya lagi nyari degradasi. either pemain nomor 6 atau 8 yang Iya, antara iya. Tielemans. 6 kalau nggak salah. Atau dua-duanya karena midfield emang kurang lah. Kreativitas ya, Iya, City. kurang di sektor itu. Tapi dengan apa yang Eddie Howe lakukan sekarang, pasti bagi banyak fans Newcastle, ini tim masih basically sama dengan tim yang kemarin berjuang lawan degradasi. Lihat squadnya Nambah dulu, lucu-lucu Botman, nambah Isak juga cedera. Iya, Bruno Isak sayang dengan banget tuh. tributnya nih ke Pele luar biasa Iya, banget keren. dia masih mainnya, tapi Nambah itu pemain Arsenal. jadi Willock. Willock dengan energinya, John Joe Shelby Linton main dengan lagi dong. energinya, John Cedera. Shelby cedera mulu 68. Tapi kalau friendly dia ada terus, Iya, aneh. emang dia Mistis kalau spesialis friendly friendly bisa dia. main bagus-bagus, Willock giliran itu dia yang tanding membuat nggak bisa. Maximin Newcastle bangkit itu. kayaknya Maximin udah nggak tahu ya, udah nggak kayak dulu lagi, impactnya udah nggak kayak dulu lagi dan Buat ya, lawan City tapi- doang deh nanti. Wah, bisa juga loh kayak Gue gitu. masih inget itu fans Arsenal pada tanya, Coach, Maximin cocok nggak buat Arsenal? Hah? Serius lu? Based on one Ya, game lu lawan nyari City bagus iya, ya one kan. Based on attacker. 1-2 games aja, tapi kan ya sama Dia- kayak Aldiron lah. Berapa Cedera tahun lebih dia main di konsisten. Newcastle nggak kelihatan, baru musim bagus. lalu, wah Aldiron bagus, apaan? Maximin tuh Udah mirip-mirip tua. ada Matraore ya, ketika lagi Adama iya kayak Adama. apa Iya, his day iya. gila banget, Iya. tapi Dia nggak banyak moodnya gitu emang kan. moodnya nggak moodnya sih terutama berpengaruh karena dia sering kalau main bagus paling 2-3 games musim Iya. ini, Iya, sisanya betul, lebih betul, banyak. betul. Tapi lu Cuma kan dia sebagai- kehilangan tempat kan, Jacob Murphy main, si Willock kadang main di wing kiri, Joe Joe Linton Linton juga kadang kadang main di kiri. wing kiri. Dan emang pemainnya ya bisa si Eddie Howe bisa manfaatin dan dia nggak lihat nama besar. Kalau misalnya nih pemain yang udah gue punya bagus, Kalau nggak ada nama besar, emang Keles. nggak ada nama besar apa di Iya, Newcastle? ya kan relatif nama besar di Newcastle. Nama besar. Tapi pertanyaan gua dengan sekarang performa yang sudah cukup bagus di bawah Eddie Howe, lo sebagai fans MU pengen MU. Emang semua lu. bujuk gua. Ini gua dikasih Bukan MU, NU. Newcastle United. Enggak, ini ada yang lagi nge-briefingin gue MU. Baca Newcastle tetap MU di bawah. Tetap MU Terlalu di bawah. keras suaranya. Tapi kalau ngomongin lo lebih prefer Eddie Howe diperpanjang kontraknya atau dengan Enggak, pembelian kontraknya pemain? emang udah kontrak jangka panjang. Sekarang siapa yang pemain apa yang akan datang mendukung dia? Tadi udah ngomongin number 6 sama number 8, mungkin Maddison, Tielemans atau mungkin dua-duanya bahkan ada yang bilang. Tapi perlu pengatur bola yang bisa ngasih vertical bola vertikal itu karena si Jonjo nggak ada. Bruno bisa mainin itu tapi karena ya itulah karena Jonjo lagi nggak ada, dia main di nomor 6. Iya. Nomor 6 dia terlalu ke belakang. Energi dia emang diperlukan untuk melapisi pertahanan, tapi kalau ada pemain yang bisa dimain di belakang atau di depan untuk ngalirin bola terobosan, bola killer balls itu karena itu yang nggak ada. Keseringan bola main ke kanan, Finishernya ke Trippier nggak kurang. terutama. Finisher Alexander Isak kan rekor Oh, iya signingnya sih, ya. cedera, masih Iya, masih balik berapa lagi sih? Januari. Oh, iya. Januari sih sebenarnya, tapi mungkin masih Kemarin kan pertengahan. keluarnya banyak sebenarnya kan. Iya, Undang-undang Mia kemarin Melier itu. save-nya gila-gilaan Itu Arsenal kemarin tuh masih ada parah satu banget. pemain sampai El Siapa? Neni. El Neni ya. Sama Lokonga bisa itu Oh, iya, transfer. gitu ya. Oh, nomor 6 bisa. Lihat. Ya terima El kasih. Neni sih kasihan sih Terima kasih kemarin. PR-nya Newcastle Indonesia yang sudah memberikan banyak insight-insight dari Newcastle. Kita ngomongin sekarang dari atasnya lagi ada Arsenal yang semakin nyaman di puncak klasemen karena orang nggak ada yang Ngeri, menyangka ngeri. pesaing kompetitor utamanya City kemarin terjegal lawan tim yang habis dibantai lagi carut-marut bahkan isunya katanya mau dipecat Frank Lampard ternyata bisa memberikan kenyamanan untuk Arsenal. Kemarin sempat ketinggalan juga lawan Brighton, nyata mereka bisa bounce back dan bahkan langsung bisa menang cukup banyak walaupun terakhir-terakhir agak cukup deg-degan Luck ya. itu. 4-3 juga ya Itu ada. kalau gol yang 3 yang selisih cuma satu Iya, satu kaki, senti iya. heel-nya Iya. itu masuk keteteran. Itu yang jadi masalah. Makanya gue bilang gue masih tahan dulu dengan Artetain dan lain-lain. Iya. Karena masih banyak PR bahwa selama lu belum bisa kill the game, you cannot play defense gitu loh.
Tapi kan ini dengan pemain yang orang nggak ada yang menyangka gitu, nggak banyak high profile di sini. Arsenal ada di sini kan berarti udah kepalang tangguh, berarti dia menjadi kontender juara juga kan musim ini Mas Aryo. Nggak banyak high profile, tapi mainnya udah barengnya lama kan. Iya. Maksudnya udah dibentuk sama Artetanya cukup lama. 2 tahunan lah. Iya, dan Arteta emang nge-build ini tim kan. nge-build. Maksudnya selama kemarin itu kita nggak lihat progres sampai atas, tapi sekarang tuh udah mulai kelihatan gitu kan. Yang kemarin-kemarin sekarang mungkin masalahnya cuma kill the game. Dulu kan mencetak gol masalah. Even sekarang kill the game-nya udah bagus Mas menurut gua. Ketika dia Iya. ketika dia ketinggalan pun bisa Iya. comeback Iya, maksudnya terus gitu kan. Bandingin kalau dibandingin MU iya lebih. Enggak, bandingin musim lalu. Iya, udah mulai menuju ke sananya tuh udah kelihatan gitu kan. Selalu gua kan skeptis ini tim mulai kelihatan Artetanya kapan sih Dibandingin Tottenham ya? iya berapa waktu sih yang dibutuhin untuk dia gitu. Tapi kalau memang dia nge-build tim ini, you trust the project yang dia kasih. Coach Yasin nggak percaya kemarin. Sekarang mulai percaya tapi. Baru enjoy. Udah mulai enjoy. Sekarang jadi momen. Sekarang mulai jadi Gue sama Mario kan skeptis. Iya, iya. Awal-awal juga Awal-awalnya emang skeptis dan fair aja tidak ada satu fans Arsenal termasuk Eddie Brokoli Iya, itu iya. yang Berpikiran. yakin Arsenal ada di papan Oh iya, atas. tapi Nggak ada, tapi bohong untuk besar memberikan kalau itu. room atau chance lebih banyak untuk Arteta kan banyak sebenarnya Oh, yang percaya iya. dengan dengan instant impact yang dimunculin dari Arteta, minimal dari gaya bermainnya udah mulai beda kan di bawah Arteta sebenarnya. Iya, dan itu kan udah kelihatan dari musim Dari lalu sebenarnya awal, kelihatan, betul, cuman betul. kan belum stabil. Nah, dari kualitasnya juga ngaruh. Masuknya Zinchenko, Betul, Gapsus, Gapsus. Saka balik lagi bagus, itu ngebantu banget kan. Odegaard juga makin nyetel matang, selalu ya. di tiap pertandingan bagus. Itu kan yang bisa lo bikin tampil konsistennya tuh karena elemen-elemen ini udah mulai dilengkapin sama si Arteta. Udah bisa ngikutin apa yang dia mau, udah bisa deliver apa yang dia tuntut gitu. Dan ya gue sempat bertanya-tanya lagi nih, nggak ada Gabriel Jesus gimana gitu. Ya untuk 2 pertandingan sih udah terjawab gitu. Nyetak Cuman gol kan terus loh. Lo tanya sama gue dong. Eddie Murphy ini kan dia gol loh. Tapin. tapi itu emang salah satu-satunya kemampuan dia, dan selalu emang golnya di dalam kotak Iya, itu. positioningnya ada. Dalam Bang. kotak Iya, kecil emang itu. The biggest problem is gak ada pilihan. Iya. Lu mau pasang siapa? Eventually lu bisa pasang Martinelli. Bisa. Lu di kiri siapa? Jadi lu nggak ada pilihan selain memberikan Nketiah perlu kesempatan main. Dan agak dirubah sedikit untuk bolanya lebih ke dalam direct. Iya. Karena kemampuan dia di situ. Iya. Tapi dia suruh bawa gitu dari tengah ngebantu nggak Dia bisa gitu. berantem terus sama bola. Iya. Nahan bola sekali hilang gitu. Nah, Iya. emang pas untuk tap innya sosok ini pas gitu. Cuma nanti kalau lo nuntut lebih dengan pergerakannya orang, kalau Gabriel Jesus kan hampir semua aspek tuh dia nomor 1 ya. Iya. Nembak lah, terus creating chances, dribbling, semuanya kan nomor 1 di liga. Kalau lo untuk gantiin dia nanti lebih dari 3 pertandingan, nah gue nggak tahu nih, harus dicek dulu nih, kan ini baru 2 pertandingan, bisa dapat hasil optimal. Nah nanti lawan Newcastle beda lagi ceritanya, nggak tahu. Kalau memang dia bisa ngelewatin terus, ya berarti akhirnya layak juga jadi kontender. Lawan Newcastle, Fir. Gimana, Fir? Ya Arsenal sih, tadi kalau ngomongin lini depan ya, Arsenal punya 4 pemain yang udah nyetak 5 gol apa lebih di Premier League. Nggak ada tim lain yang bisa kayak gitu. Dan tapi kalau nanti kita lihat pertandingan, paling duelnya di tengah lagi. Karena kemarin itu Newcastle lawan Jual di tengah Leeds kalah itu. lu. Iya, kalah kalau ada Partey sama si Saka. Memang ada. Iya, kalau nggak ada, karena dari menit 1 sampai menit 74 pertandingan kemarin lawan Brighton, Arsenal itu kayak 14 shots, 7 on target, 77% pas sukses. Begitu Partey keluar, Enggak sih. Bentar. apa? Lu lihat tahun lalu di mana Arsenal diobok-obok sama Newcastle. Iya, tengahnya. Lu masih ingat? Iyalah. Tengah itu di skip. Langsung ke depan. Jadi mereka main belakang ke depan, dan ke depan itu benar-benar Iya. ada 4 orang. Iya. Iya. Dan berapa kali menang di situ Arteta nggak punya Jawaban. solusi, Iya. nggak punya apa namanya tindakan untuk mengantisipasi itu. Gue tidak kaget kalau nanti akan terjadi lagi. Iya, kalau main direct transition, Newcastle emang mainnya direct banget. Kelihatan banget kalau Iya. kemarin itu mainnya juga direct. Rata-rata juga kalah ball possession kan? Iya, ya, Sa. Ya, gue harus cek lagi kalau soal ball Nggak, I tell possession-nya. you. Iya. Ya, oke. Newcastle. Cuman salah satu alasan juga Newcastle bisa menang kemarin Januari, bulan April itu adalah karena Bruno Gimares. Karena Iya. Bruno di tengah itu juga bagus. Jadi midfield akan mainkan peran juga. Balik lagi tadi, setelah Partey keluar kemarin, pas akurasi Arsenal turun sampai 42%. Iya, iya. Either karena mereka main 5 back atau karena sirkulasi bola di tengah Nggak nggak ada, nggak Karena jalan. main, Karena main Partey. 5 back. Iya. Kembali lagi, gue masih nggak habis pikir. Kalau lu udah 75% bermain atau 70 menit bermain,
dengan high press atau 60 menit, kenapa lu harus mundur gitu loh? Iya. Lu mundur kan memberi lawan Memberi kesempatan, peluang ya. untuk membangun serangan, ngerti nggak? Justru tim kayak Brighton yang strateginya beda dengan Newcastle butuh ruang karena kualitas pemain mereka kan menengah ke bawah. Tapi kalau mereka diberi ruang untuk bermain, ya itu kejadian di 10-15 menit terakhir. You cannot do that. Lawan Liverpool, City, selesai itu. Makanya gue bilang Arsenal nggak boleh main bertahan. Harus Tapi kan mungkin dan faktor ini mirip stamina juga kan, Iya. Coach, karena peak season juga. Sekali lagi, stamina apa? Itu hanya di atas kertas. Justru kalau lu pernah main bola, nggak belajar dari komputer, kalau lu bertahan, ketemu tim yang sirkulasi lebih bola capek. cepat, lu berpantat lebih capek. Iya. Kalau lu main high press, lu cuma jaga satu orang. Tapi capek lah kalau sampai Enggak, 90 menit doang. enggak. Lu nggak capek karena yang lu jaga. Pressnya Lu capek, efektif pressnya press. efektif. Iya. Lu capek kalau 3 orang lawan 5, baru Iya, lu iya, mau berpantat. satu orang Tapi kalau 4, lu tutup passing line, paksa mereka, itu nggak capek, Ji. Tapi itu kan teorinya, Coach. Ketika dalam dinamikanya kan nggak selalu bisa Dalam itu, fakta itu Arsenal udah melakukan 60-70 menit. Iya. Nah, Iya, inilah habis gue itu. bilang pelajaran bagi Arteta bahwa kecuali lawan tim besar ya, lawan tim-tim kayak gini, lu tidak perlu main defense. Oke. Iya, dan kita harus ingat Brighton kemarin tampil tanpa dua gelandang utamanya, Caicedo dengan si Kevin McAllister juga itu, belum datang. si Home Alone. McAllister juga. Alexis. Iya. Dan itu yang nanti tetap aja gue lihat midfield akan main peran, tapi Newcastle juga mainnya dia high press juga dan Iya. medium Pressingnya medium cukup block itu pede. akan berpengaruh karena pemain-pemainnya Newcastle back-backnya pun bisa naik ke midfield Betul. untuk nyerang dan ini kesempatan bagi Martin. gua Dan harap- tanpa ini Trippier nggak main loh. Oh, kenapa? Karena Iya, akumulasi kartu Oh, 5. iya. Iya, itu yang Nggak penting. ya, buat dia nggak penting, justru buat Newcastle penting Iya. playmakernya. Gapsus nggak main nggak masalah. Ya, Dibanding ini Gue berharap sih apa yang dibilang Virsi itu yang terjadi, yaitu bangun serangan dari belakang. Di situ Arsenal menang. Tapi kalau mereka main long ball, berat untuk Arsenal. Iya, itu dia Almiron. Kalau Willock, lu ya dari second Exactly. runner-nya, iya. Itu yang jadi masalah dengan Mitoma, maka dari itu Ferguson. kalau coba main di tengah, Arsenal akan unggul. Oke, itu dia sedikit preview Arsenal menghadapi Newcastle. Apakah ini akan menjadi ujian yang kembali mengganjal Arsenal untuk mempertahankan posisinya, atau Newcastle kembali mempertahankan juga dia tidak terkalahkan kembali di Premier League. Kita pindah ke La Liga, di mana Barcelona yang kemarin sempat kita bahas di DPI yang nyata ada kesalahan, ternyata Lewandowski bisa dimainkan, udah dimaafkan atau ditangguhkan hukumannya. Dan Bukan kesalahan sih. Apa sih? Emang kan Ditangguh baru malam. proses. Dia, iya. Baru malam itu. Oh iya, baru di itu ya? Baru malam ternyata kan mereka banding. Banding itu masuk, dia bilang selama belum ada keputusan itu bisa ditangguhkan, Iya. ditangguhkan terus. Pokoknya sampai ada keputusan ya terus aja tiga. Masih protes, proses. Oh, jadi masih nunggu keputusannya. Iya. Jadi itu masih ditunggu dulu ya. Masih. Berarti ada kemungkinan dia 3 pertandingan masih bisa tuh Bisa. ya. Kayaknya lebih berharap nanti karena lawan Atletico kan, habis ini lawan Atletico. Iya. Nggak bisa main karena Prosesnya. bukan hukumnya akan dihapus. Kita akan ngomongin Barcelona nih, Mas. Kartunya Mas kan Aryo dihapus. duka ketika kan biar semangat Mas. Ini katanya terlalu merosot duduknya. Mulai nyaman ngomongin Arsenal Newcastle. Ngomongnya kayak gini. Nggak, perutnya terlalu berat. Ke bawah. Tapi kemarin yang kita pertanyakan adalah ketika nggak ada Lewandowski, apakah menjadi masalah besar? Nyatanya dengan ada Lewandowski pun, nyata kemarin killing the game-nya justru menjadi masalah. Apa menurut lo, Mas, masalahnya kemarin? Walaupun banyak peluang. Tapi peluang bersihnya menurut gua sedikit juga sih. Sedikit. Sedikit kemarin peluang bersihnya. Ya masalah finishing sih masih menjadi masalah. And passing nggak clear cut chance kan. Chance-nya tuh half chances gitu. Yang biasanya bisa dimanfaatin sama Lewandowski, tapi ya kemarin nggak bisa manfaatin itu. Dan pemain-pemain yang harusnya bisa step up untuk bisa lebih ngeringanin lah peran dia ya, kayak Torres, Fati, ternyata nggak bisa execute apa yang dimauin oleh Xavi. Dan gua rasa tapi untuk masuk ke gamenya tanpa Busquets ini kan gue lihat sudah menjadi Barca yang nantinya seperti apa nih. Lo pakai De Jong, pakai Gavi, pakai Pedri, ya tuh dia sudah mulai mengarah ke sana nih untuk melihat bagaimana Barcelona betul-betul kehilangan nggak akan tampil tanpa Busquets, bagaimana mereka akan tampil. Ya Barcelonanya ya seperti ini, tapi depannya yang gue rasa masih menjadi PR bagi Xavi, Dembele, Rafinha, ya pemain-pemain yang harusnya bisa kontribut lebih lah, tapi mereka sama sekali nggak bisa
bayar kepercayaan itu. Menurut gue sih belum game kemarin. Gue rasa ini karena match pertama ya. Iya, lebih ke situ sih, belum tune in. Iya, betul. Belum tune in karena sebelumnya Lewan juga main bagus, Dembele main bagus, Ansu sekali-sekali dikasih kesempatan. Tapi yang kemarin bikin ngerusak pertandingan itu murni wasitnya. Balik lagi wasit. Itu wasit bener-bener gue bingung. Lo tanya gue salahin siapa? Apa? La Liga. Kenapa wasit seperti itu masih dipasang? dipercaya. Ngerti nggak? Padahal dia melakukan hal yang sama pada saat ketemu Argentina sama Belanda. 16 kartu kuning, Iya. 2 merah. Tahu berapa pelanggaran? 26 Banyak ini foulnya. 26 Banyak protes. Exactly. Sebagian besar itu protes. Alba kan 2 kali protes. Pagar lu kurang mundur gitu. Iya. Oh, kemarin, iya. I mean kalau lu menjadi parameter sebagai wasit senior yang dilihat wasit-wasit junior lu lakukan bahkan sampai di media Spanyol itu dibully abis itu. Lu udah merusak pertandingan. Seolah-olah lu pengen jadi bintang. Emang gitu. track record tuh emang begini kan ya? Dulu emang iya, dia dari termasuk dulu Klasiko one juga. of the best referee yang selalu dipercaya untuk Derby Madrid, Dengan kartu, yang selalu iya. dipercaya untuk Klasiko. Dulu Mejuto Gonzalez, habis itu dia emang ya karena lu nggak terima protes dari pemain, udah lu nggak usah banyak ngomong, gua kasih Iya, kartu. iya. Emang dia tipenya seperti itu supaya meredam. Tapi kenyataannya justru enggak gitu loh kan. Kalau dulu-dulu memang iya, ketika dia kasih kartu tone down lagi pertandingannya, enak lagi untuk dimainin. Tapi kok sekarang, loh kok makin Tensinya makin tinggi bermunculan, iya tensinya makin Sekarang tinggi. udah nggak peduli lagi lu mau kartu aja. ngerti nggak? Dulu tuh pengaruh gitu. Ketika dia kasih kartu, gamenya emang lagi enak lagi tuh. Jadi pemainan kerasnya tuh berkurang lagi. Tapi sekarang lo kasih kartu kok makin protesnya makin banyak. Di bangku bench juga makin ikut protes. Rafinya sama Safi kena juga kuning. Iya, kayak 7 dari 8 kartunya Barca karena protes. Karena ada di media sosial juga ada yang bilang kayak si wasit ini ngabisin 19 menit doang untuk ngasih kartu, untuk jelasin kenapa, untuk berdiskusi, berdebat dan lain-lain. Kalau kata sport yang medianya Katalan dibilangnya adalah sirkus Mateu. Sirkusnya dia. Jadi emang dia benar-benar ngambil semua perhatian di laga ini. Dia pengen jadi pahlawan si kampret satu. 11 dari 18 kartu kuning menit 74 ke atas. Jadi kan itu katanya juga kolumnisnya Marca bilang kayak ini dia kayak John Wayne kalau ngeluarin kartu, nembak-nembak aja. Koboi Kayak koboi. John Wayne mana tahu orang. Oh iya. Zaman John Wayne. Panji aja nggak tahu John Wayne. Oh, gua koboi makanya gue bilang Koboi, Ini ya. tuh 40 tahun ke atas lah makanya. Tapi kan emang kalau itu ibaratnya kayak part of the game kan. Ketika kita main tahu wasit siapa kan, ada wasit yang kelihatan udah reputasinya fair, ada yang reputasinya ekstrim, ada yang reputasinya soft gitu Lu kan. harus punya kan FIFA itu juga punya acuan kan. Iya. Siapa yang dipilih untuk jadi wasit Nah, terbaik. saya dulu kayak misalkan Colina kan orang udah pada tahu nih bakal Ya, ringan kartu gitu kan. Sesangar-sangarnya Colina, which is one of the best referee yang pernah hidup, Iya. nggak pernah kayak begini. Ini sih banyak banget. Dan ini benar-benar 2 match beruntun loh, iya kan? Iya. Satu di Belanda Argentina, dan akhirnya diusir pulang Iya, dan dilakukan lagi gitu loh. Iya. Barca itu harusnya ketemu lawan 9 orang. Cabrera udah dikasih merah, lihat VAR malah ditarik. Wong jelas-jelas kakinya tuh ditaruh. Jelas-jelas itu kuning. Malah ditarik. Gue nggak ngerti lah, entah dia nggak pakai soft lens atau kacamata, gue nggak paham. Tapi kemarin tuh bener-bener parah banget, super duper parah. Tapi yang jelas terlepas dari kontroversi wasit ini, dengan sekarang Barca sekarang poinnya sama, ini menjadi ini nggak coach? Menurut lo pertanyaan buat Barcelona, karena ketika ada Lewandowski aja dia sekarang killing the game jadi masalah. Ini cuma momentum, ini cuma one match aja karena match pertama. Nextnya lawan Atletico ya? Atletico. Madrid match pertama terseok-seok juga, akhirnya dapat di menit dapat penalti, baru di menit 90 plus bisa cetak gol. Bukan salah karena beda dengan Liga Inggris yang ada Boxing Day. Ini kan mereka enggak. Ini benar-benar match pertama setelah beberapa pemain liburan gitu loh. 6 bulan. Jadi untuk gue ini hanya 1 match aja. Ya. Kalau melihat Madrid gimana, Fir? Kemarin udah meraih kemenangan lagi dan Benzema juga seperti sudah
prima lagi setelah di Piala Dunia nggak dipakai dan ada isu kontroversi Isu berantem, dibuang sama Deschamps. Iya, kontroversi banget Benzema, tapi Benzema kemarin main 90 menit ya. Setelah dia Iya, hanya Volvo. main 26 menit dalam 45 hari terakhir. Ngebuktiin. Ngebuktiin Gua fit fitness. Gue bisa, apalagi ini in your face. Jadi ke benar ya, ini Deschamps. benar-benar dibuang sama Deschamps ya? Iya kan karena Iya kan, Deschamps kan si agennya kan yang marah-marah kan Iya, ketika di Piala Dunia. Padahal agennya bilang Benzema bisa main nih. Babak 16 besar dia akan fit. Tiba-tiba Deschamps udah bilang mulangin Pulang dia aja. karena ngobrol sama dokter tim bilang ya udahlah walaupun namanya nggak dicoret ya maka Iya, namanya itu kalau yang lihat di bikin gua layar aneh. yang bikin aneh nggak dicari Iya. penggantinya gitu. Iya, betul. Buat apa gitu? Karena orangnya udah dipulangin. Beda kalau misalnya orangnya masih hanging around the Iya, camp dan iya, nggak dia cedera dia terbukti benar dan dia main laga friendly 30 menit. Cuman agennya bilang dia ngomong ke 3 fisioterapis. Semua bilang setelah fase grup Benzema bisa main. Jadi agennya ngerasa ada alasan lain kenapa bench Iya. nggak dimainin. Lu kebayang nggak kalau seandainya Benzema main di Piala Iya. Dunia, ketemu Argentina, ketemu yang lain, Pas final. Iya, pas final. Jadi pengganti Giroud. Benzema ya atau dari awal, kalau di final mungkin Iya. Atau keren dari sih kalau awal. dia kemarin karena Giroud Nah, juga pas lagi jelek. karena kalau dia udah masuk 16 Giroud itu 3 match terakhir jelek banget mainnya. Iya, Iya kan? Iya, iya. Kalau seandainya dia fit di 16 besar, Iya. pasti dia main bagus, dia bisa jadi starter. Iya. Itu emang Deschamps memang ya Cuman- nggak heran lah. Ya Deschamps cocok-cocokan sih emang. Iya, Mungkin dia nggak dari Dan awal kan dia dan emang selam- reluctantly kayaknya Sama yang kan bawa Ballon d'Or. satu-satunya penampilan dia sama Deschamps malah gugur di 16 besar kan di Euro sebelum Iya. ini. Makanya dia bilang selama ini 2016 masuk final, Nggak pernah ada 2018 pakai juara itu kan emang tanpa Benzema. Jadi Ya sebenarnya kemarin tinggal selangkah lagi sih. Kalau ternyata dia kemarin juara pun orang bilang tuh kan bener keputusan gua nggak ada Benzema tapi karena kemarin kalah ada juga pertanyaan tuh kan nggak ada Benzema di squad lo gitu kan ada positif minusnya. Kalau ada Benzema nggak perlu sampai penalti. Udah kalah di babak pertama soalnya. Nah tapi dengan sekarang minggu berikutnya nih akan Madrid ketemu Villarreal, Barcelona ketemu Atletico Madrid. Siapa yang lebih punya chance kejegal atau dua-duanya easy game? Menurut kalian? Dua-dua nggak easy game, Nggak tapi easy game dua kan? menang. Tapi siapa yang lebih punya chance kejegal lebih tinggi? Barcelona atau Madrid? nggak tahu ya, Tchouaméni sama Modric sudah main lagi apa belum? Kalau kemarin kan lo sama Ceballos, sama Kroos, sama Iya, ada Ceballos loh. Valverde, tengahnya itu kan kelihatan Nggak klop. iya, Iya. nggak semulus ketika lo ada Tchouaméni sama Modric. Kalau mereka bisa main, menang lawan Villarreal, tapi nggak gampang. Villarreal kan lo tahu Iya. mainnya nyusahin, tim-tim yang selalu bisa nyusahin. Atletico ya belum balik ke performanya. Dan gue dengar ribut besar ya. Di Iya, dalam Felix dia. sama Felix sama Simeone. Simeone. Dan itu nggak terlalu mendukung juga. Kalau gue lebih yakin Barcelona melawan Atletico dibandingkan Madrid lawan Villarreal sih gue. Begitu. Lo coach lawan Sama- Atletico sama. yang mainnya defense gitu? Enggak defense udah sama. nggak Enggak, terlalu. Udah nggak lu mau main defense juga, tapi kalau tim memang lagi nggak bagus, mau main apapun dan Atletico lagi nggak bagus. Kemarin bagus lah lumayan mainnya ya. Yang terakhir maksudnya yang Griezmann Felix kan lumayan bagus mainnya berdua tuh. Yang kemenangan terakhir lawan kemarin siapa? Valladolid ya? Yang dia menang 2-0. Yang Morata sebelum yang libur. kemarin ini. Ya, Pertandingan kemarin ini. mungkin sebelumnya Hari iya. Sabtu Minggu. Mungkin sebelumnya iya, cuman secara overall musim ini Oh lah. iya, secara overall. Enggak Tapi kan katanya Iya, dengan sebelum- Felix main sebelumnya. bagus di Piala Dunia, katanya Simeone akan lebih Nah, memberikan iya. udah. peran. Tapi Iya, sekarang tapi berita enggak. terakhir dan versi juga udah dengar lagi ribut besar. Ya karena Joao Felix mau pergi, lo minta 21 juta ini orang di Madrid itu memang agak Nggak pelatih, nggak pemainnya sarap sama-sama semua mata ya. duitan. Simeone gaji termahal. Iya. Mana? Paling nggak si Griezmann udah bisa balik lagi dari start lagi kan. Rambutnya pink. Iya. Waktu itu kan setengah-setengah dipirit, mainnya nggak maksimal. Setelah dia start udah bagus close out. lagi, udah back on track ketika Alvaro Morata justru turun. Iya, iya. Jadi Griezmann sama Felix ya emang. Gua nggak yakin gua rasa Felix pilihan- main. Iya, kalau Karena ribut gini ya. gara-gara masalah ini malah jadi masalah buat Atletico. Oke, itu dia kita lihat nanti seperti apa persaingan dari La Liga, apakah Madrid sama Barcelona ada yang terjegal atau dua-duanya melaju dengan mulus dan kembali dengan poin yang sama. Kita sedikit sebelum tutup, ada kemungkinan nggak Liverpool ketika lawan Brentford nanti Gakpo sudah turun?
Enggak. Udah belum bisa ya? Secara ini Karena bursa transfernya Administrasi? Belanda bukanya tanggal 3 kan. Iya. Dan Oh, habis itu ada belum. bank holiday. jadi secara administrasi Ada belum dia bank tanggal holiday. 7 katanya baru mau dimainin kecuali tanggal 7 ya FA. kecuali dia dapat dispensasi dari PSSI-nya Katanya dia disiapinnya tanggal 7 Iya, untuk FA. tanggal 7. Iya, iya. Iya, benar. Disiapinnya tanggal 7. Nah, lawan Brentford yang kemarin juga baru menang, kemarin gimana? Ada Liverpool kemarin juga menangnya cukup susah payah itu kemarin ya. Dibantu. Dibantu siapa? Woodfast. Cara baca gimana? What nah ini Cara lah. baca? Woodfast. Fast. Woodfast. Baca Woodfast biasa. Iya. Woodfast itu kan berarti lagi-lagi ada masalah dengan finishingnya Liverpool kalau sampai harus dibantu sama 2 gol bunuh diri. Gimana fans Liverpool? Nggak, tapi gol yang pertama keren loh. Ya, Iya sih. Bisa sampai Bisa kayak gitu sih. ke atas Kayak gitu. Parabol. Kalau gol kedua mungkin gue masih paham ya, bisa terjadi dengan semua pemain. Tapi gol pertama itu keren banget. Itu Nggak, keren itu saking gobloknya jadi keren apa gimana? itu keren. Saking susahnya. Saking susah. Faktor lucknya begitu besar. Berarti dia untuk lebih cocok jadi striker Liverpool ya? bahwa dia sampai jatuh ke pojok, padahal sudutnya udah Iya. sempit banget. Iya. Ya. Kena tumit bisa naik. Lebih tajam daripada Nunes dia ternyata ya. Gimana? Nggak, Lo? tapi sih gue nggak ngerti ya. Gue tiap hari kan baca media ya. Orang tetap sanjung-sanjung Nunes. Gue nggak ngerti apa yang disanjung ya. Tapi kalau Dia cuman pergerakannya cukup oke iya, sebenarnya. lari doang dia bagus. Lari, iya. Makanya Kencang ditaruh banget di ya. kiri kan. Iya, Sama-sama kayak Uruguay kan dia juga mainnya di kiri jadi winger Lari-lari doang. aja dia top. Udah itu aja. Beda tipis sama Forest Gump. Creatingnya menurut gua lumayan sih, creating chancesnya. Ya, lumayan jelek. Iya. Ngasih asisnya, Larinya ya. cepet, cuman dia tuh kalau emang asis tuh dia harus tepat betul-betul di jarak 1 meter doang dari dia iya. gitu loh. Nah, Iya. kalau nge-poach kayak gitu, bola-bola susah tuh dia sering bisa bikin gol. Tapi kan masalahnya bola-bola yang kayak gitu tuh nggak datang banyak ke Sering dia. bikin gol. Kapan dia terakhir bikin gol yang Udah lama juga dia nggak kayak bikin gitu? gol. Ya makanya Dia tuh umpan-umpan sering- ke dia yang kayak gitu tuh jarang banget dapat. Di Iya. Uruguay pun kayak gitu kan. Walaupun positioningnya tepat, tapi ya itu kurang setengah meter gitu. Enggak, dia tuh kayak terburu-buru kayak aduh gua harus gol nih. Malah kalau gua harus Iya, gol iya, malah iya, enggak gol iya, gitu iya, loh. iya, Soalnya dia iya, lebih iya. cool, lebih tenang. Mungkin ada yang di Witan tim gitu sana bisa ya itu sih aduh. Iya. Bukan gue yang ngomong, bukan gue yang ngomong. Mas Aryo, catat aja namanya Mas Aryo. Bukan gue yang ngomong. kan. Terburu-buru kan. Konteksnya terburu-buru. Ya, berarti lo nanti lawan Brentford ada ini nggak keresahan, Enggak lah. kesulitan lagi nyetak gol dan bisa berimbas. Tapi Tony juga belum tentu main ya. Ivan Tony kan kayaknya juga. Masih dia kan juga lagi nunggu kasus kan Kayaknya dia yang berharap Liverpool kejegal. Enggak. Menang Gi, menang. Menang ya. menang ya sampai senyum. Dia ngarep. Peringkat berapa sekarang sih Liverpool? Liverpool nggak lolos. Peringkat 6. Masa ngalahin Spurs aja nggak bisa lo peringkatnya. Spursnya lagi bapuk. Spursnya. Ya iya makanya Spurs lagi Spurs nggak lagi babuk, Spurs lagi normal sekarang. Kayak normal. Spurs aja Spurs lagi lagi Spurs. babuk-babuknya masih di atas Liverpool. Tapi Kan kalau one misalkan game in hand. Liverpool menang di atas Iya, Liverpool nih pada akhirnya ya. Tapi Liverpool ya 16 normal main. Iya, satu pertandingan bedanya kan. Fulham 25. Ini gue ngeliat musim ini agak nggak sehat ya. Fulham ada di situ, Chelsea ada. Chelsea ini nggak ada obatnya. Termasuk Arsenal. Makanya nggak kok- sehat ya, ada di atas. Iya itu juga. Tapi nggak apa-apa lah. Gue bosan lihat persaingan City Liverpool mulu ya. Ya walaupun Minimal- nanti ujung-ujungnya tetap juara. Minimal gue Istilahnya. butuh inilah fairy tale kayak waktu Leicester juara. Nah, ini Arsenal yang juara. Terus ada Chelsea, kemudian ya itulah Brighton. Bayangin Brighton Brentford tadi di 10 besar. Villa Jadi kayak nih, Villa mulai tim-tim naik lagi nih. lagi kayak musim ini emang lagi nggak baik-baik aja semua tim ya. Everton, West Ham West bisa Ham di lah. 10 besar. Kacau David Moyes. West Ham sama Wolves sama Southampton yang agak mengejutkan sih. Mereka berada di papan bawah. Wolves kayaknya naik sih tapi ya nanti Iya. Kopi tinggi. Southampton itu kan Pelan-pelan. pecat pelatihnya tetap terseok-seok. Nathan Jones nggak jelas dari Luton. Iya kan? Leeds, Datengin Luton. si Mars, Leicester, Villa Si nih Villa juga yang kayaknya. naik terus nih. Villa juga kayaknya pelan-pelan mulai naik nih ya. Iya. Tapi Coutinho Tapi tetap jadi cadangan. Forest mah layak drop kalau gue bilang. Forest, oh iya, beli ya pemain pelatihnya mulu. juga gitu. Pelatihnya gitu, pemain nggak jelas semua. Oke, itu dia menjadi akhir perbincangan kita di DPI hari ini setelah tahun baru. Thank you Coach Yasin, thank you Firzi, dan juga thank you Mas Sabto. Tetap dukung timnas Indonesia juga meraih hasil terbaik di AFF dan juga thank you GeForce. Bye bye DPI dan Jebret Team. See you besok hari Rabu. Ini tampil jam berapa?